Halo semuanya, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu keajaiban dunia yang paling ikonik, yaitu Taj Mahal. Dari sejarahnya yang penuh makna, simbolisme cinta abadi, hingga tantangan pelestariannya di era modern, kita akan mengupas tuntas semua yang perlu kamu tahu tentang monumen luar biasa ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, simak video ini sampai selesai. Bayangkan sebuah cinta yang begitu kuat, hingga mampu melahirkan salah satu bangunan paling indah di dunia. Itulah kisah Shah Jahan dan Mumtaz Mahal, pasangan kerajaan dari dinasti Mughal yang cinta mereka masih dikenang hingga hari ini. Namun di balik kemegahan Taj Mahal, tersimpan kisah cinta yang berakhir duka mendalam. Shah Jahan, seorang kaisar yang ambisius dan karismatik, bertemu dengan Arjuman Banu Begum, wanita bangsawan yang kelak dikenal sebagai Mumtaz Mahal. Pertemuan mereka bukan sekadar politik atau perjodohan istana. Keduanya jatuh cinta dalam arti sebenarnya, dan menjalin hubungan yang erat jauh melampaui formalitas kerajaan. Mumtaz bukan hanya istri favorit, tapi juga penasihat setia sang kaisar. Ia menyertai Shah Jahan dalam berbagai perjalanan politik, bahkan dalam medan perang. Ketika Mumtaz mengandung anak ke-14 mereka, ia tetap memilih ikut menemani suaminya ke medan pertempuran. Namun, takdir berkata lain. Tahun 1631, Mumtaz meninggal dunia saat melahirkan di kota Burhanpur. Shah Jahan hancur. Sejarawan mencatat bahwa sang kaisar mengurung diri selama berbulan-bulan, rambut dan janggutnya memutih dalam waktu singkat. Kesedihan itu bukan hanya luka hati, tapi juga menjadi sumber inspirasi terbesar dalam hidupnya. Dari kesedihan itu lahirlah rencana besar, membangun makam terindah di dunia sebagai penghormatan terakhir untuk sang istri tercinta. Bukan sekadar makam biasa, tapi sebuah mahakarya abadi yang menjadi lambang cinta mereka. Maka dimulailah kisah pembangunan Taj Mahal, yang akan menjadi monumen cinta paling terkenal dalam sejarah. Namun cinta ini tak hanya romantis. Ada sisi lain yang lebih kompleks, kekuasaan, pengorbanan, dan tekanan politik. Shah Jahan harus mengesampingkan tugas kekaisaran demi memenuhi sumpahnya kepada Mumtaz. Disinilah cinta mulai bersinggungan dengan ambisi. Dan Taj Mahal bukan hanya bentuk kasih, tapi juga simbol kebesaran dan keabadian seorang penguasa. Meski mencintai Mumtaz lebih dari segalanya, Shah Jahan tetap hidup dalam dunia yang keras. Setelah kematian Mumtaz, ia menjadi lebih murung dan penuh tekanan. Dalam waktu singkat, kerajaannya mulai goyah. Intrik politik mulai meruncing. Bahkan, putranya sendiri kelak merebut kekuasaan darinya. Anehnya, meski kehilangan kekuasaan dan hidup dalam tahanan rumah, Shah Jahan tetap bisa melihat Taj Mahal dari jendela kamarnya. Setiap hari, ia memandang bangunan yang ia bangun demi cinta. Itulah satu-satunya pelipur lara di masa tuanya, melihat kembali wajah Mumtaz yang ia abadikan dalam marmer putih. Cinta mereka memang abadi dalam bentuk batu dan seni. Tapi di balik keindahannya, kisah ini adalah tragedi yang tak pernah benar-benar sembuh. Taj Mahal bukan hanya bangunan. Ia adalah luka yang dibentuk menjadi keindahan. Sebuah puisi abadi dari kaisar untuk kekasihnya yang telah tiada. Dan begitulah kisah panjang Taj Mahal dimulai. Dari cinta sejati yang menggetarkan, hingga kesedihan yang mengukir sejarah. Tapi ini baru permulaan. Rahasia terbesar Taj Mahal masih menanti untuk diungkap. Setelah kehilangan Mumtaz, Shah Jahan tidak ingin mengenang istrinya dengan air mata semata. Ia ingin membangun sesuatu yang abadi. Maka, dimulailah proyek megah yang belum pernah ada tandingannya, mendirikan sebuah mausolem yang akan dikenang sepanjang zaman, tempat di mana cinta dan kesedihan menyatu dalam bentuk paling indah. Pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1632, satu tahun setelah kematian Mumtaz. Proyek ini bukan pekerjaan satu malam atau satu musim. Ia adalah karya kolosal yang menelan waktu lebih dari 2 dekade untuk diselesaikan sepenuhnya. Dalam prosesnya, sekitar 20.000 pekerja dikerahkan, mulai dari tukang batu, pemahat, pelukis, hingga kaligrafer terbaik dari seluruh India dan Asia Tengah. Arsitek utamanya dipercaya bernama Ustadz Ahmad Lahouri, seorang jenius dari dunia arsitektur Mughal. Ia memadukan berbagai gaya, Persia, India, Islam, dan Turki. Setiap lengkungan, menara, dan ukiran dipikirkan dengan sangat detail. Tak ada ruang untuk kesalahan. Semua harus sempurna, seperti cinta Shah Jahan kepada Mumtaz.
Materialnya pun tak sembarangan. Marmer putih utama didatangkan dari Makrana, Rajasthan. Batu giok dari China, kristal dari Tibet, lapis lazuli dari Afghanistan, safir dari Sri Lanka, hingga pualam dari Arab. Bayangkan betapa luas jaringan perdagangan dan kekuasaan yang harus digerakkan hanya untuk satu bangunan. Untuk mengangkut material sebanyak itu, dibangunlah sistem logistik yang kompleks. Bahkan, dikabarkan ada 1000 ekor gajah yang digunakan untuk memindahkan bahan bangunan berat dari berbagai pelosok negeri. Jalan-jalan khusus dibuat, dan Sungai Yamuna pun dijadikan jalur pengangkutan penting. Taj Mahal bukan hanya struktur fisik, ia adalah karya seni hidup. Kaligrafi Al-Quran ditulis langsung oleh seniman terkemuka, Amanat Khan. Hiasan bunga dan motif geometris dibuat dengan teknik pietra dura, menyisipkan batu-batu berwarna ke dalam marmer. Semua itu dirancang agar mencerminkan surga, tempat di mana Mumtaz dipercaya beristirahat. Area taman pun tak kalah penting. Dibuat dengan konsep taman Persia atau Charbagh, taman itu dibagi menjadi 4 bagian utama, melambangkan 4 sungai di surga. Di tengahnya mengalir air yang jernih, menciptakan refleksi sempurna dari bangunan utama. Sebuah simbol bahwa Taj Mahal bukan hanya makam, tapi gerbang menuju keabadian. Namun di balik kemegahan itu, tak sedikit yang dikorbankan. Rakyat merasakan beban pajak yang berat, dan kondisi keuangan kerajaan pun melemah. Shah Jahan dianggap terlalu larut dalam duka dan lupa pada stabilitas politik. Pembangunan Taj Mahal bukan hanya karya cinta, tapi juga cermin dari kekuasaan yang sedang berada di puncaknya, sekaligus mulai retak. Meski begitu, hasilnya tak terbantahkan. Taj Mahal berdiri sebagai mahakarya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar bangunan, tapi wujud dari emosi yang dikristalkan dalam batu. Setiap detailnya, dari kubah megah hingga ukiran terkecil, adalah bentuk penghormatan kepada cinta yang tak bisa dilupakan. Kini, ratusan tahun telah berlalu. Namun proses panjang pembangunan Taj Mahal masih menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Sebuah bukti bahwa dari luka terdalam, bisa lahir sesuatu yang abadi. Dan di balik tiap sentuhan marmer itu, tersimpan kenangan tentang seorang pria yang membangun dunia demi mengenang wanita yang paling ia cintai. Taj Mahal bukan hanya bangunan indah, ia adalah simfoni arsitektur yang menggabungkan keindahan, keagamaan, dan simbolisme dalam satu kesatuan harmonis. Setiap lekuk, sudut, dan pola di dalamnya bukanlah hasil kebetulan. Semuanya memiliki makna, semuanya berbicara. Bangunan utama berdiri megah di atas platform marmer putih, menghadap ke arah Sungai Yamuna. Kubah besar di tengahnya menjulang setinggi 73 meter, melambangkan mahkota surga. 4 menara berdiri di keempat sudutnya, bukan hanya sebagai pelengkap visual, tapi juga memiliki fungsi struktural dan simbolis, seolah menjaga keagungan cinta yang diabadikan di dalamnya. Jika dilihat dari kejauhan, Taj Mahal tampak simetris sempurna, sisi kanan dan kiri saling mencerminkan. Bahkan bayangannya di kolam air di taman menciptakan ilusi cermin yang nyaris magis. Simetri ini bukan sekadar estetika, tapi melambangkan keseimbangan, ketenangan, dan kesempurnaan cinta yang abadi. Masuki bagian dalam, dan kamu akan melihat kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran yang mengalir di dinding marmer. Ditulis oleh seniman Amanat Khan, kaligrafi ini terlihat memiliki ukuran seragam dari bawah ke atas, padahal secara teknis dibuat lebih besar di bagian atas agar tetap terlihat proporsional dari pandangan bawah. Sebuah ilusi optik yang membuktikan kejeniusannya. Ruang dalam Taj Mahal tenang dan hening. Di tengahnya terdapat cenotaf, makam simbolis Mumtaz Mahal dan Shah Jahan. Sementara makam asli mereka sebenarnya berada di ruang bawah tanah. Suasana gelap, sejuk, dan sakral menambah nuansa spiritual yang kental, seakan kita benar-benar sedang memasuki tempat suci. Teknik inlay atau pietra dura juga menjadi daya tarik besar dari bangunan ini. Batu-batu semi mulia seperti jasper, onyx, dan lapis lazuli disisipkan ke dalam marmer membentuk pola bunga dan dedaunan. Tak ada cat, tak ada pelapis. Semua warna berasal dari batu alam yang dipilih satu persatu, dengan tangan, oleh seniman terbaik. Taman Taj Mahal juga bukan sekadar penghias. Dibangun dengan gaya taman Persia 4 bagian, taman ini melambangkan taman surgawi yang disebut dalam kitab suci. Pohon-pohon yang ditanam pun dipilih dengan makna simbolis, seperti cipres yang melambangkan kesedihan, dan buah delima yang menggambarkan kehidupan dan kesuburan. Uniknya, Taj Mahal tampak berbeda sepanjang hari.
Saat matahari terbit, ia memancarkan rona merah muda lembut. Di siang hari, marmer putihnya berkilau cemerlang. Dan saat bulan purnama datang, seluruh bangunan terlihat seakan bersinar keperakan. Ini bukan hanya soal cahaya, ini tentang suasana, tentang bagaimana bangunan bisa hidup bersama waktu. Bahkan suara memiliki peran. Ruang dalam Taj Mahal dirancang agar gema suara terdengar lembut dan dalam. Seorang pembaca Al-Quran di dalamnya akan terdengar seolah disertai gema surgawi. Ini adalah bentuk desain akustik yang sangat jarang ditemukan pada masa itu, menunjukkan betapa luar biasanya perencanaan bangunan ini. Taj Mahal adalah puisi dalam bentuk bangunan. Setiap elemennya memiliki makna mendalam, baik spiritual, emosional, maupun filosofis. Ia tidak dibangun hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Dalam keheningan dan keindahannya, Taj Mahal berbicara tentang cinta yang tak mengenal akhir, dan tentang keindahan yang muncul dari kehilangan terdalam. Di balik kemegahan dan kemurnian Taj Mahal, terselip berbagai cerita gelap dan mitos yang menghantui sejarahnya. Banyak yang menganggapnya sebagai lambang cinta suci, namun sebagian lagi percaya bahwa Taj Mahal juga menyimpan sisi kelam yang tak banyak diketahui publik. Sebuah keindahan yang dibangun di atas penderitaan. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang tangan para tukang batu. Konon, setelah Taj Mahal selesai dibangun, Shah Jahan memerintahkan agar tangan para pekerja dan arsiteknya dipotong, agar tak ada bangunan lain di dunia yang bisa menandingi keindahannya. Meski belum terbukti secara historis, cerita ini menyebar luas dan menjadi bagian dari legenda Taj Mahal. Ada juga cerita tentang makam hitam, Black Taj Mahal, yang katanya hendak dibangun Shah Jahan untuk dirinya sendiri di seberang sungai Yamuna, tepat berhadapan dengan Taj Mahal. Menurut legenda, makam itu akan dibuat dari marmer hitam, sebagai pasangan dari Taj Mahal yang putih. Namun proyek ini konon gagal karena Shah Jahan keburu ditangkap dan dipenjara oleh anaknya sendiri. Beberapa sejarawan modern meragukan kisah ini, namun jejak pondasi gelap di seberang sungai memang ada. Apakah itu bukti dari Taj Mahal hitam? Atau hanya sisa bangunan taman biasa? Misteri ini masih menjadi perdebatan hingga hari ini, menambah aura magis di sekitar Taj Mahal. Ada pula desas-desus bahwa Taj Mahal bukanlah bangunan asli yang dibangun Shah Jahan. Beberapa teori konspirasi menyebut bahwa Taj Mahal dulunya adalah kuil Hindu bernama Tejo Mahalaya, yang dirampas oleh Mughal dan diubah menjadi mausoleum Islam. Klaim ini banyak ditolak oleh arkeolog, namun terus diangkat dalam diskusi politik dan sejarah alternatif di India. Beberapa cerita juga menyebut adanya lorong-lorong rahasia di bawah Taj Mahal. Lorong ini dikatakan sebagai jalur pelarian, ruang penyimpanan, atau bahkan penjara bawah tanah. Sampai sekarang, beberapa area di bawah bangunan tetap tertutup untuk umum, membuat mitos ini terus hidup dalam benak masyarakat dan para pencari misteri. Selain itu, banyak pekerja dilaporkan mengalami kelelahan ekstrim, luka parah, bahkan kematian selama proses pembangunan. Proyek raksasa ini menuntut pengorbanan luar biasa. Ribuan orang bekerja tanpa henti, siang dan malam, selama bertahun-tahun. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk menciptakan sesuatu yang dianggap abadi. Taj Mahal juga beberapa kali nyaris hancur. Saat penjajahan Inggris, beberapa bagian taman diubah, dan batu permata di dinding marmer sempat dicongkel oleh tentara Inggris sebagai oleh-oleh. Ini menunjukkan bahwa tak ada bangunan, seindah apapun, yang benar-benar aman dari kerakusan manusia. Yang paling menyentuh dari semua cerita ini adalah kisah tentang Shah Jahan sendiri. Setelah diturunkan dari tahta oleh anaknya, Aurangzeb, ia diasingkan ke benteng Agra. Di sana, ia hanya bisa memandang Taj Mahal dari kejauhan, menatap cinta sejatinya dari balik jendela, tanpa pernah bisa mendekat lagi hingga ajal menjemput. Di balik dinding marmernya yang memukau, Taj Mahal menyimpan luka, air mata, dan kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ia adalah keindahan yang dibangun dari penderitaan. Sebuah monumen yang tak hanya merayakan cinta, tapi juga mengingatkan kita bahwa cinta sejati, seperti sejarah, seringkali menyakitkan dan penuh misteri. Meski Taj Mahal dikenal luas sebagai lambang cinta abadi, banyak sejarawan dan peneliti yang melihat kisah di baliknya tidak sesederhana itu. Terdapat sejumlah kontroversi sejarah yang menyelimuti bangunan ini, mulai dari asal-usul arsitekturnya, hingga narasi romantis yang dianggap terlalu disederhanakan. Salah satu kontroversi paling kuat adalah tentang siapa sebenarnya arsitek utama Taj Mahal.
Nama Ustadz Ahmad Lahouri sering disebut, namun tidak ada dokumen resmi yang mengukuhkannya secara absolut. Beberapa pihak bahkan meyakini bahwa para pekerja berasal dari berbagai negara dan agama, termasuk Hindu, Kristen, dan bahkan Eropa, yang turut memberikan sentuhan khas pada desain Taj Mahal. Fakta lain yang jarang diungkap adalah bagaimana proyek ini membebani keuangan kerajaan Mughal. Meski tampak megah, pembangunan Taj Mahal menyedot dana yang sangat besar dari kas negara, dan hal ini disebut-sebut sebagai salah satu penyebab awal kemunduran ekonomi Imperium Mughal. Rakyat terbebani pajak tinggi, sementara bangsawan hidup dalam kemewahan tak terkira. Di sisi lain, kisah cinta antara Shah Jahan dan Mumtaz Mahal pun dipertanyakan oleh sebagian sejarawan. Mumtaz memang istri kesayangan, tapi bukan satu-satunya. Shah Jahan memiliki istri lain yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Sebagian berpendapat, narasi cinta satu-satunya adalah bagian dari romantisasi modern, bukan fakta sejarah murni. Taj Mahal juga dianggap sebagai simbol kekuasaan politik yang terselubung. Dengan membangun struktur semegah itu, Shah Jahan seolah ingin menunjukkan bahwa ia bukan sekadar raja biasa, tapi penguasa yang mampu menciptakan keabadian lewat seni dan arsitektur. Dalam konteks ini, Taj Mahal adalah propaganda keagungan. Beberapa peneliti juga mengangkat fakta menarik, bentuk dan gaya arsitektur Taj Mahal tidak benar-benar khas India. Justru banyak pengaruh Persia dan Asia Tengah dalam pembuatannya. Bahkan, bentuk kubah dan menaranya lebih dekat dengan masjid-masjid di Samarkand daripada bangunan asli India. Ini menunjukkan kuatnya pengaruh budaya luar dalam era Mughal. Selain itu, tidak banyak yang tahu bahwa Taj Mahal sempat terancam hancur total. Pada abad ke-19, saat Inggris menjajah India, ada wacana untuk membongkar bangunan ini dan menjual marmernya ke Inggris. Untungnya, ide itu batal karena pertimbangan biaya dan tekanan dari kalangan pecinta seni. Fakta lain yang sering terabaikan adalah bahwa restorasi besar-besaran terhadap Taj Mahal baru dilakukan pada abad ke-20. Polusi udara dan asam dari sungai Yamuna telah merusak warna marmer putihnya. Pemerintah India pun harus mengambil tindakan besar, termasuk menutup pabrik-pabrik di sekitar Agra demi menyelamatkan keaslian bangunan ini. Ada juga pertanyaan tentang ketidakhadiran catatan resmi dari pihak Mumtaz sendiri. Tidak ada surat, jurnal, atau artefak pribadi dari sang permaisuri yang tersisa. Semua cerita tentangnya berasal dari sudut pandang istana dan catatan kerajaan Shah Jahan. Ini memunculkan spekulasi, siapa sebenarnya Mumtaz? Dan benarkah ia menginginkan semua ini? Taj Mahal, yang terlihat jelas dari luar sebagai keajaiban dunia, ternyata menyimpan banyak lapisan fakta dan kontroversi. Ia bukan sekadar kisah cinta, tapi juga teka-teki sejarah, simbol kekuasaan, dan bahkan alat politik. Mungkin justru karena itu, ia tetap menarik perhatian dunia selama berabad-abad, karena ia tak pernah habis untuk ditafsirkan. Taj Mahal bukan hanya sebuah bangunan megah di India, ia telah menjadi simbol global yang menyentuh banyak aspek budaya dan agama di dunia. Dari perspektif agama, Taj Mahal memiliki makna yang dalam. Sebagai sebuah mausolem yang dibangun oleh seorang muslim untuk istrinya yang juga seorang muslim, ia mengandung nilai-nilai Islam yang kuat, tetapi juga menarik perhatian dari berbagai pandangan budaya dan keagamaan lainnya. Dari sudut pandang Islam, Taj Mahal adalah simbol keabadian jiwa dan iman. Kubah besar di tengahnya melambangkan langit, sementara desain simetris mencerminkan keharmonisan yang ditemukan dalam ajaran Islam tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keindahan Taj Mahal juga mencerminkan konsep jannah atau surga, tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Namun, meski dibangun sebagai makam muslim, Taj Mahal telah melintasi batas agama dan budaya. Bagi banyak orang Hindu, Taj Mahal juga dilihat sebagai lambang keabadian cinta dan persembahan dari seorang penguasa kepada istrinya. Dalam tradisi Hindu, keindahan alam dan seni selalu dipandang sebagai refleksi dari keharmonisan kosmos, dan Taj Mahal adalah puncak dari pencapaian tersebut. Sebagian orang Hindu juga percaya bahwa Taj Mahal memiliki akar budaya yang lebih tua. Beberapa teori, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mengklaim bahwa Taj Mahal sebenarnya adalah kuil Hindu yang diubah oleh Mughal. Walau teori ini masih diperdebatkan, ia menunjukkan bagaimana Taj Mahal bisa diterima oleh banyak komunitas dengan cara yang berbeda, meski ada perbedaan keyakinan. Taj Mahal juga memiliki tempat yang sangat penting dalam budaya India sebagai simbol nasionalisme dan identitas India.
Sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, ia tidak hanya menjadi bangunan yang mengagumkan, tetapi juga simbol kebanggaan nasional. Ia menjadi bukti bahwa kebudayaan India memiliki warisan yang luar biasa dan mampu menciptakan sesuatu yang tak lekang oleh waktu. Namun, bagi banyak orang, Taj Mahal lebih dari sekadar simbol cinta atau kebanggaan nasional. Ia adalah tempat perenungan. Setiap tahun, ribuan peziarah dan wisatawan dari berbagai belahan dunia datang untuk merenung dan mengingat nilai-nilai universal tentang cinta, kehilangan, dan keabadian yang dibawa oleh makam tersebut. Sebuah monumen yang mengingatkan kita akan fragilitas hidup dan pentingnya menghargai orang yang kita cintai. Bagi sebagian orang, pengalaman spiritual di Taj Mahal melampaui batas-batas agama. Banyak pengunjung yang merasa ada kedamaian dalam melihat monumen ini, bahkan meskipun mereka bukan penganut agama Islam atau Hindu. Ini menunjukkan bahwa Taj Mahal, meski berasal dari latar belakang budaya tertentu, dapat menyentuh banyak hati dari berbagai latar belakang. Namun, tidak semua pandangan tentang Taj Mahal adalah positif. Beberapa kritikus budaya dan sejarah menganggap Taj Mahal sebagai simbol kekuasaan kolonial dan opresi. Proyek megah ini didanai oleh beban pajak yang sangat tinggi, yang memberatkan rakyat biasa. Beberapa mengatakan bahwa bangunan ini menciptakan ketidaksetaraan sosial, di mana kekayaan dan kemewahan yang terkumpul hanya untuk kepentingan elit. Ada juga yang berpendapat bahwa Taj Mahal adalah produk dari kekuasaan seorang penguasa yang mewujudkan ambisinya dalam bentuk fisik. Bagi mereka, Taj Mahal mewakili monumen dari ambisi politik dan keinginan pribadi, lebih dari sekadar lambang cinta. Ini menciptakan pertanyaan tentang sejauh mana bangunan ini mewakili nilai-nilai yang seharusnya ada dalam cinta yang sejati. Namun, semua pandangan ini, baik yang positif maupun yang kritis, tidak mengurangi daya tarik dan kekuatan Taj Mahal sebagai sebuah monumen budaya dan sejarah. Ia tetap berdiri tegak sebagai saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah, dan sebagai peringatan tentang betapa kuatnya cinta, meskipun ia seringkali dibalut dengan kontroversi, keindahan, dan tragedi. Taj Mahal, meski telah berusia lebih dari 350 tahun, tetap menjadi salah satu ikon wisata paling terkenal di dunia. Di era modern ini, ia tidak hanya dikenal sebagai keajaiban arsitektur atau simbol cinta abadi, tetapi juga sebagai daya tarik utama bagi jutaan wisatawan dari seluruh dunia. Setiap tahun, lebih dari 7 juta orang mengunjungi Taj Mahal, menjadikannya salah satu situs warisan dunia yang paling banyak dikunjungi. Sebagai destinasi wisata, Taj Mahal telah berubah menjadi sebuah industri yang besar. Taman sekitarnya yang luas, pemandangan yang indah, dan keanggunan marmer putih telah menjadikannya lokasi favorit bagi pasangan yang ingin merayakan cinta mereka. Banyak yang datang untuk melakukan sesi foto prewedding, mengabadikan kenangan di depan monumen yang melambangkan abadi cinta sejati. Namun, meski popularitasnya terus berkembang, peningkatan jumlah wisatawan membawa tantangan baru. Polusi udara di sekitar Agra telah mulai mempengaruhi keindahan Taj Mahal, terutama marmer putihnya yang bisa berubah warna akibat polusi. Pemerintah India pun telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi kerusakan ini, termasuk penutupan pabrik-pabrik di sekitar kawasan dan pengaturan akses untuk mengurangi jejak karbon wisatawan. Selain itu, fenomena pariwisata massal ini juga menyebabkan tekanan besar pada infrastruktur kota Agra. Jalan-jalan macet, harga akomodasi yang melambung tinggi, dan sampah yang menumpuk di sekitar situs, merupakan beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pengelola Taj Mahal dan pihak berwenang setempat. Semua ini mengundang pertanyaan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan ekonomi pariwisata. Namun, di sisi lain, Taj Mahal memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Pariwisata di Agra menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga di sekitar kawasan tersebut. Ratusan ribu orang, mulai dari pemandu wisata, penjual souvenir, hingga pengusaha hotel, menggantungkan hidup mereka pada popularitas Taj Mahal. Oleh karena itu, melindungi dan mempertahankan keberlanjutan situs ini juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Taj Mahal juga menjadi simbol penting bagi industri pariwisata India secara keseluruhan. Sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, ia memiliki daya tarik internasional yang luar biasa. Bukan hanya menarik pengunjung dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, tetapi juga wisatawan dari Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Ini menjadikannya duta besar bagi citra India di mata dunia. Namun,
Perubahan zaman juga membuat Taj Mahal lebih terhubung dengan teknologi. Saat ini, banyak orang yang menikmati keindahan Taj Mahal melalui foto dan video yang dibagikan di media sosial. Platform seperti Instagram dan YouTube telah memberikan Taj Mahal jangkauan yang lebih luas, memungkinkan orang yang mungkin tidak dapat berkunjung secara fisik untuk tetap merasakan keindahannya secara visual. Ini memperkenalkan Taj Mahal kepada generasi muda di seluruh dunia, meningkatkan relevansinya di era digital. Sisi negatif dari digitalisasi ini adalah munculnya kekhawatiran akan penurunan kualitas pengalaman langsung. Banyak orang yang datang untuk sekadar mendapatkan foto Instagramable, tanpa benar-benar meresapi makna atau sejarah di balik bangunan tersebut. Ini menyebabkan beberapa kritikus mengkhawatirkan bahwa Taj Mahal bisa kehilangan nilai spiritual dan budaya yang dimilikinya, karena lebih dipandang sebagai objek wisata komersial. Di sisi lain, teknologi juga berperan dalam pelestarian Taj Mahal. Pemerintah India dan organisasi internasional menggunakan teknologi pemindaian 3D dan sensor untuk memonitor kondisi struktur bangunan. Dengan teknologi ini, kerusakan pada marmer atau bagian-bagian lain dapat dideteksi lebih awal, sehingga langkah-langkah restorasi bisa segera diambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Ini adalah upaya untuk menjaga agar Taj Mahal tetap berdiri kokoh selama berabad-abad lagi. Taj Mahal, meski menghadapi tantangan-tantangan besar di era modern, tetap menjadi salah satu simbol cinta yang paling diakui di dunia. Di balik setiap foto dan setiap kisah yang dibagikan oleh para pengunjungnya, terdapat sejarah panjang yang tak terlupakan. Dalam dunia yang terus berubah, Taj Mahal tetap menjadi sebuah pengingat abadi tentang nilai cinta, kehilangan, dan keindahan yang melampaui waktu. Taj Mahal tidak hanya menjadi monumen fisik, tetapi juga telah menginspirasi berbagai bentuk seni di seluruh dunia. Sejak pertama kali dibangun pada abad ke-17, keindahannya telah mempengaruhi banyak seniman, arsitek, penulis, dan bahkan musisi. Keanggunan Taj Mahal yang luar biasa tidak hanya menarik perhatian mereka yang terpesona oleh arsitektur, tetapi juga mereka yang menghargai keindahan dalam seni visual dan ekspresi budaya lainnya. Bagi banyak seniman, Taj Mahal adalah lambang dari konsep keindahan yang ideal. Bentuk dan desainnya yang simetris, marmer putih yang mempesona, serta taman-taman yang teratur dengan kolam refleksi, telah menjadi subjek dalam lukisan, fotografi, dan karya seni lainnya. Di seluruh dunia, banyak artis yang menciptakan interpretasi mereka tentang Taj Mahal, mencoba menangkap esensi dari monumen ini dalam berbagai medium. Tidak hanya seniman visual yang terinspirasi oleh Taj Mahal, banyak puisi dan karya sastra terkenal yang telah dipengaruhi oleh kisah di balik pembangunannya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah karya sastra oleh penulis India, Rabindranath Tagore, yang menggambarkan Taj Mahal sebagai sebuah batu nisan. Dari hati yang penuh cinta, puisi dan tulisan ini telah menyebarkan kisah dan simbolisme Taj Mahal ke seluruh dunia, mengukuhkan tempatnya dalam kanon sastra global. Musik juga tidak luput dari pengaruh Taj Mahal. Banyak komposer dan musisi yang telah mengadaptasi cerita di balik Taj Mahal ke dalam karya musik mereka. Dari musik klasik hingga modern, Taj Mahal menjadi inspirasi dalam berbagai komposisi yang mencerminkan tema cinta abadi dan keindahan yang tak tergantikan. Bahkan, sejumlah film Bollywood juga menampilkan Taj Mahal sebagai latar belakang untuk menggambarkan kisah cinta epik yang tak terpisahkan. Keindahan Taj Mahal juga telah menginspirasi banyak seniman arsitektur. Gaya Mughal yang kaya akan detail dan ornamen, yang terlihat dalam Taj Mahal, telah mempengaruhi desain bangunan di seluruh dunia. Dari istana dan masjid hingga taman-taman bergaya Persia yang tersebar di berbagai belahan dunia, unsur-unsur Taj Mahal terus hidup dalam arsitektur yang dibangun setelahnya. Arsitek modern masih merujuk pada Taj Mahal sebagai contoh keanggunan yang abadi dan desain yang sempurna. Di luar seni visual dan sastra, Taj Mahal juga memiliki pengaruh besar dalam dunia film. Sebagai simbol cinta abadi, Taj Mahal sering menjadi latar belakang dalam banyak film internasional. Bahkan, dalam industri film Bollywood, Taj Mahal sering digunakan untuk menggambarkan momen-momen puncak dalam kisah cinta, di mana ia melambangkan kedalaman emosi yang tak terhingga. Pengaruh Taj Mahal dalam dunia perfilman global menjadikannya salah satu simbol ikonik yang tidak hanya ditemukan di India, tetapi juga di layar bioskop internasional. Taj Mahal juga memberikan inspirasi dalam bidang desain interior. Banyak rumah dan hotel mewah yang mengadopsi elemen-elemen desain yang mirip dengan elemen yang ditemukan di Taj Mahal, seperti penggunaan marmer putih, kolam refleksi, dan taman simetris.
Gaya Mughal yang mewah dan detail ornamen yang rumit terus memengaruhi desain arsitektur dan interior modern, memberikan nuansa keagungan yang selalu dikenang. Dalam dunia fotografi, Taj Mahal menjadi salah satu subjek yang paling sering difoto di dunia. Para fotografer, baik amatir maupun profesional, datang dari berbagai penjuru dunia untuk menangkap kemegahannya. Dari foto yang diambil pada matahari terbenam hingga gambar-gambar aerial yang menunjukkan simetri bangunan, Taj Mahal selalu berhasil menarik perhatian para fotografer dengan keindahan dan kemegahannya yang tak pernah surut. Keberadaan Taj Mahal juga telah mempengaruhi berbagai festival budaya. Di India dan luar negeri, perayaan-perayaan yang menampilkan seni dan musik Mughal seringkali mengangkat tema Taj Mahal, baik dalam pementasan drama atau pertunjukan tari. Ini bukan hanya soal merayakan keindahan fisik bangunan, tetapi juga merayakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Namun, meskipun Taj Mahal telah menginspirasi banyak karya seni, ia juga seringkali digunakan untuk mengkritik masalah sosial dan politik. Beberapa seniman menggunakan gambaran Taj Mahal untuk menyoroti ketidaksetaraan sosial atau ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Dalam karya seni kontemporer, Taj Mahal sering dipergunakan sebagai simbol dari keindahan yang tersembunyi di balik kompleksitas kehidupan dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Taj Mahal adalah salah satu warisan budaya terbesar umat manusia, dan menjaga keindahannya di tengah modernisasi dan ancaman lingkungan merupakan tantangan besar. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak faktor yang mengancam kelestarian Taj Mahal, mulai dari polusi udara, perubahan iklim, hingga jumlah wisatawan yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya pelestarian menjadi sangat penting agar keindahannya tetap terjaga. Untuk generasi mendatang, polusi udara di sekitar Agra adalah salah satu ancaman terbesar bagi Taj Mahal. Polusi yang berasal dari industri, kendaraan, dan pabrik-pabrik di sekitar kota telah mulai mempengaruhi kondisi marmer putih Taj Mahal. Partikel-partikel polutan ini dapat menempel di permukaan marmer dan menyebabkan perubahan warna yang merusak keindahan aslinya. Pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa bagian Taj Mahal bahkan sempat mengalami penguningan akibat polusi udara yang parah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah India telah mengambil langkah-langkah besar. Salah satunya adalah penutupan pabrik-pabrik yang berada di sekitar Taj Mahal, terutama yang menghasilkan polusi udara dan limbah industri. Selain itu, program penghijauan di sekitar kawasan ini juga diterapkan untuk mengurangi polusi udara. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan besar masih ada dalam menjaga kualitas udara di kota Agra secara keseluruhan. Selain polusi udara, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi pelestarian Taj Mahal. Kenaikan suhu dan curah hujan yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan dan taman-taman yang ada di sekitarnya. Marmer yang digunakan untuk membangun Taj Mahal, meskipun sangat kuat, tetap rentan terhadap perubahan suhu ekstrim. Perubahan iklim ini juga dapat mempercepat erosi dan kerusakan pada bagian-bagian tertentu dari monumen ini. Tak hanya masalah lingkungan, pariwisata massal juga menambah tekanan pada Taj Mahal. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang untuk mengunjungi monumen ini, dan banyak di antaranya tidak menyadari dampak dari kunjungan mereka terhadap pelestarian situs ini. Aktivitas seperti sentuhan tangan pada dinding marmer, penggunaan kamera dengan lampu kilat, serta sampah yang dibuang sembarangan, semuanya dapat merusak keindahan dan integritas bangunan. Untuk mengatasi masalah ini, pengelola Taj Mahal telah memberlakukan beberapa pembatasan, seperti pembatasan jumlah pengunjung setiap hari dan melarang penggunaan lampu kilat di area sekitar monumen. Pihak berwenang juga telah mengeluarkan peraturan ketat terkait dengan kebersihan dan perilaku pengunjung. Namun, meskipun ini dapat membantu, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan besar di masa depan. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam upaya pelestarian Taj Mahal. Pemerintah India telah menggunakan teknologi canggih, seperti pemindaian 3D dan sensor untuk memantau kondisi bangunan secara terus-menerus. Teknologi ini memungkinkan pihak berwenang untuk mendeteksi kerusakan atau perubahan struktural dengan cepat, sehingga tindakan restorasi dapat dilakukan sebelum masalah menjadi lebih besar. Inovasi teknologi ini menjadi alat penting untuk memastikan Taj Mahal tetap kokoh di masa depan. Restorasi Taj Mahal juga menjadi bagian penting dari upaya pelestarian. Proses ini tidak hanya melibatkan perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pemulihan marmer yang mulai memudar.
Tim ahli dari seluruh dunia bekerja bersama untuk menemukan bahan dan teknik yang dapat mengembalikan kondisi aslinya tanpa merusak struktur atau nilai historisnya. Namun, restorasi semacam ini memerlukan biaya yang sangat besar, dan dana yang cukup untuk pelaksanaan proyek ini seringkali menjadi tantangan. Dalam upaya pelestarian, UNESCO juga memiliki peran yang sangat penting. Sebagai salah satu situs warisan dunia, Taj Mahal dilindungi oleh Konvensi Warisan Dunia UNESCO, yang mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah dalam melestarikan situs bersejarah mereka. Kerjasama antara pemerintah India, UNESCO, dan organisasi internasional lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa Taj Mahal tetap terjaga dan dilindungi untuk generasi mendatang. Tantangan yang dihadapi dalam pelestarian Taj Mahal sangat besar, namun dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional, kita bisa berharap bahwa monumen ini akan tetap berdiri tegak. Pada akhirnya, Taj Mahal bukan hanya simbol cinta abadi, tetapi juga simbol keberlanjutan budaya dan upaya manusia untuk menjaga warisan sejarah mereka. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab agar keindahan dan maknanya tetap abadi dalam perjalanan waktu. Taj Mahal, dengan segala keindahan dan cerita di baliknya, telah menjadi salah satu simbol cinta dan keagungan yang tak lekang oleh waktu. Lebih dari sekadar sebuah bangunan, Taj Mahal merupakan lambang kekuatan emosional dan historis yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Sejak pertama kali dibangun oleh Shah Jahan sebagai persembahan untuk istrinya, Mumtaz Mahal, monumen ini telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dan tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, seniman, dan budaya global. Namun, seiring berjalannya waktu, Taj Mahal menghadapi tantangan besar dalam hal pelestarian dan keberlanjutannya. Polusi udara yang semakin meningkat, perubahan iklim, dan pariwisata massal dapat mengancam keberadaan monumen ini. Meskipun demikian, upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah India dan berbagai organisasi internasional menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga Taj Mahal tetap utuh, baik secara fisik maupun budaya. Peran masyarakat lokal dan pengunjung juga sangat penting dalam menjaga kelestarian Taj Mahal. Setiap individu yang mengunjungi tempat ini harus memahami betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan, menghormati aturan, dan merawat monumen yang telah menjadi simbol warisan dunia ini. Pengunjung yang sadar akan nilai-nilai budaya dan sejarah Taj Mahal dapat membantu menjaga warisan ini dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Dalam hal pelestarian, teknologi juga telah memberikan kontribusi besar. Pemindaian 3D dan penggunaan sensor canggih telah memungkinkan pengelola untuk memantau kondisi bangunan secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi kerusakan dan perubahan struktural, memungkinkan tindakan restorasi yang cepat dan tepat. Inovasi ini akan memainkan peran penting dalam memastikan Taj Mahal tetap bertahan selama berabad-abad. Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal pelestarian, tantangan untuk mempertahankan Taj Mahal tetap besar. Dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat dan dampak lingkungan yang semakin terasa, menjaga keberlanjutan situs ini membutuhkan perhatian yang terus-menerus dan kolaborasi antara berbagai pihak. Pelestarian Taj Mahal bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas global. Keindahan Taj Mahal yang tiada duanya juga mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Cinta yang abadi, pengorbanan yang tulus, dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai keindahan sempurna adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari monumen ini. Seiring dengan tantangan yang ada, kita harus terus menghargai dan merawat warisan ini dengan rasa hormat yang mendalam. Harapan untuk masa depan Taj Mahal adalah agar ia tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang, tidak hanya sebagai simbol cinta, tetapi juga sebagai bukti dari kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengan melibatkan teknologi, edukasi, dan kebijakan yang lebih efektif, Taj Mahal dapat terus berdiri tegak sebagai warisan budaya yang tidak hanya dinikmati oleh kita, tetapi juga oleh anak cucu kita. Sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, Taj Mahal memiliki tempat yang tak tergantikan dalam sejarah dunia. Dengan pengelolaan yang bijaksana, ia dapat tetap menjadi pusat perhatian, bukan hanya dalam hal keindahan fisik, tetapi juga sebagai simbol kemanusiaan yang universal. Taj Mahal lebih dari sekadar tempat wisata, ia adalah saksi bisu dari sejarah yang tak pernah terlupakan. Taj Mahal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas India dan dunia. Keberadaannya melampaui batasan waktu dan ruang,
menyatukan berbagai bangsa dan budaya dalam satu penghargaan terhadap keindahan dan cinta. Masa depan Taj Mahal yang cerah bergantung pada kita semua, baik sebagai pengunjung maupun sebagai penjaga warisan budaya yang harus kita lestarikan. Akhirnya, Taj Mahal bukan hanya sekadar monumen, tetapi sebuah cerita hidup yang terus berkembang. Setiap kali kita mengunjungi, kita menghidupkan kembali kisah cinta yang agung dan melestarikan warisan sejarah yang tak ternilai harganya. Dengan hati yang penuh rasa tanggung jawab dan cinta, kita dapat memastikan bahwa Taj Mahal akan terus berdiri, abadi, dan menginspirasi selama berabad-abad yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi seputar Taj Mahal dapat memberikan wawasan dan inspirasi baru untuk kalian semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf dan kami sangat menghargai masukan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga cinta dan warisan budaya kita. Sampai bertemu, bye-bye.